Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik bahasan pencemaran lingkungan selanjutnya, yaitu pencemaran air. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pencemaran udara gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Oke, kenapa lingkungan itu bisa kita sebut sebagai lingkungan yang tercemar? Nah, definisi pencemaran itu mirip ya dengan yang ada pada pencemaran udara kemarin. Jadi, lingkungan dikatakan tercemar apabila masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air ataupun udara, sehingga menyebabkan komposisi air atau udara berubah oleh kegiatan manusia ataupun oleh proses alam. Begitu. Sehingga kualitas air ataupun udara itu turun sampai tingkat tertentu yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini ada di SK Menteri Kependudukan dan juga Lingkungan Hidup tahun 2019. Kalau sekarang sih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu kan. Sama dengan definisi pencemaran pada pencemaran udara kemarin. Karena pada dasarnya entah itu pencemaran air atau pencemaran udara itu disebabkan oleh masuk atau dimasukkannya tadi itu makhluk hidup, zat, energi dan lain sebagainya, sehingga komposisi atau komponennya berubah sehingga menyebabkan fungsinya tidak optimal sesuai dengan peruntukannya gitu. Gitu juga untuk air. Bedanya kalau pencemaran udara masuknya itu ke udara yang kita hirup, kalau pencemaran air ya air yang kita gunakan sehari-hari. Gitu. Dari mana saja sumber pencemaran air berasal? Nah, menurut Solihin tahun 2020, itu ya hasil penelitian dilakukan oleh Solihin tahun 2020, sumber pencemaran air itu dapat berasal dari segala sesuatu yang mampu menghasilkan suatu bahan, zat atau energi yang dapat menurunkan kualitas air. Seperti itu. Nah, sumber pencemarannya itu kalau dari hasil penelitian yang terakhir itu, yang 2020, menyebutkan sebenarnya pencemaran di Indonesia itu kebanyakan dari yang pertama adalah limbah industri. Entah itu industri kecil, industri sedang ataupun industri besar. Maka industri kecil itu ya industri rumahan seperti itu gitu ya. Industri sedang dan besar ya dari pabrik gitu. Lalu limbah domestik. Nah, limbah domestik ini adalah limbah dari rumah tangga yang biasanya juga turut serta dalam pencemaran air. Lalu ada limbah rumah sakit, perkantoran dan juga hotel. Nah, ini hampir mirip dengan limbah industri, hanya saja dikelompokkan sendiri oleh Solihin karena memang limbah rumah sakit, perkantoran, dan hotel itu jenis limbahnya berbeda dengan limbah industri itu sendiri. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah limbah pertanian. Jadi dari proses pertanian itu ternyata juga bisa menimbulkan yang dinamakan sebagai sumber pencemar pada air kita. Kayak gitu. Yang pertama akan kita bahas yaitu limbah industri. Nah, limbah cair industri paling sering menimbulkan pencemaran lingkungan, keracunan pada sumber air yang digunakan oleh manusia maupun hewan, bahkan terakumulasi dalam tubuh tumbuhan ataupun hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Jadi bahayanya limbah industri adalah dia masuk ke dalam badan air kita, gitu ya, atau air di lingkungan sekitar kita. Lalu dia kan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pencemaran lingkungan itu akan meracuni sumber air yang kita gunakan untuk beraktivitas. Bahkan tidak hanya kita sebagai manusia ya, hewan ataupun tumbuhan juga bisa mendapatkan dampak yang tidak baik dari sumber air yang tercemar akibat limbah industri tadi. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh hewan ataupun ke dalam tubuh tumbuhan, kadang beberapa zat dalam limbah cair yang produksi limbah cair dari industri itu kalau dikonsumsi manusia eh, bisa berpindah seperti itu ya bahayanya ke manusia itu sendiri gitu. Nah, hal ini sering terjadi pada industri kecil atau menengah yang tidak melakukan proses pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan hanya membuangnya bersama dengan sampah kota ataupun sampah rumah tangga. Biasanya langsung dibuang gitu aja ke sungai. Sungai itu kan juga salah satu sumber air kita gitu ya. Nah, yang spesifik limbah industri ini muncul di kadang malah muncul di industri kecil ataupun industri menengah atau sedang gitu ya. Karena di Indonesia sendiri
sebenarnya regulasi secara khusus terkait industri kecil ataupun industri menengah itu tidak seketat regulasi untuk pengolahan limbah cair di industri yang besar. Kalau industri yang besar itu kalau mereka sampai dalam tanda kutip nekat gitu ya melakukan pembuangan limbah cair secara sembarangan, itu tuntutan hukumnya jelas gitu dan pemerintah juga bisa melakukan pemberian sanksi yang jelas. Tapi industri kecil dan juga industri menengah yang jumlahnya jelas jauh lebih banyak dari industri yang skalanya besar, itu proses pengawasannya ternyata di negara kita belum optimal. Sehingga itulah celah tadi itu yang menyebabkan limbah cair industri itu kebanyakan yang menyumbangkan pencemaran ke air kita itu malah dari industri kecil dan juga industri menengah. Salah satunya apa? Boleh teman-teman lihat di pencemaran limbah industri tekstil di Sungai Bengawan Solo. Ini bu ini sudah bukan cerita, udah bukan cerita baru gitu ya. Di tahun 2024 kemarin, tahun kita, tahun ini, itu malah sudah ada apa itu namanya? Liputan terkait dengan pencemaran limbah industri tekstil yang terbaru yang ada di Bengawan Solo. Jadi ini adalah penampakan dari Sungai Bengawan Solo yang sebenarnya dia itu kan digunakan sebagai sumber air ya oleh masyarakat Solo ataupun sekitarnya. Tapi karena maraknya industri batik, maraknya industri batik rumahan, entah itu kecil ataupun menengah yang dilakukan oleh warga Solo sendiri, dan ternyata tidak ada regulasi khusus dari pemerintah dan juga tidak ada, sayangnya tidak ada kesadaran gitu ya dari pelaku industrinya, sehingga menyebabkan limbah tadi, limbah tekstil dari hasil sampingan produksi pembuatan apa batik, entah itu dari lilinnya ataupun dari zat pewarnanya itu langsung dibuang ke Sungai Bengawan Solo yang itu menyebabkan jelas menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan begitu. Nah, limbah cair industri berbahaya itu karena apa sih? Karena dia mengandung berbagai zat beracun seperti arsenik. Arsenik itu logam berat gitu ya. Ada sianida, ada asam kromat dan juga ada unsur-unsur logam seperti kadmium, tembaga, fluorin, raksa, timbal dan juga seng gitu. Nah, kalau khusus untuk industri tekstil sendiri yang ada di Bengawan Solo, yang dibuang ke Sungai Bengawan Solo tadi, zat pewarna tekstil itu kan dia itu mengandung beberapa logam berat gitu ya. Lalu jelas dia mengandung zat warna yang akan menimbulkan yang dinamakan sebagai pencemaran di sumber air atau badan air kayak gitu. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang harusnya apa ya, ada regulasi khusus entah itu dari pemerintah untuk benar-benar mengawasi industri kecil dan juga industri menengah agar tidak ada eh, pembuangan limbah cair industri ke sumber-sumber air, entah itu ke mata air ataupun ke sungai, begitu. Lalu pencemaran industri kelapa sawit itu juga ada, itu malah di Kalimantan Barat ya, itu di Sungai Sejangkung. Kalau tadi kan di Provinsi Jawa Tengah, kalau sekarang di Provinsi Kalimantan Barat. Itu di Kabupaten, oh sorry, di Sungai Sejangkung gitu. Nah, pencemaran industri kelapa sawit menyebabkan air Sungai Sejangkung Sambas ter, tercemar CPO gitu ya. CPO adalah minyak kelapa sawit mentah. Nah, ada hasil penelitiannya tahun 2018, Ariski ini melakukan penelitian tentang pencemaran limbah industri laundry juga di Pontianak dengan hasil 87,8% usaha laundry tidak memiliki IPAL atau instalasi pengolah air limbah. Sehingga hampir 80%, jadi sebagian besar gitu ya, eh, industri laundry tadi itu ya langsung membuang sisa air pencuciannya itu tadi ke sungai ataupun ke sumber air yang ada di Kota Pontianak. Begitu. Nah, eh, da- 85,1% baku mutu kadar COD tidak memenuhi standar. Sebagian besar yaitu 74,5% baku mutu kadar fosfat tidak memenuhi syarat dan juga proporsi. Jadi seluruh laundry di Kota Pontianak bahan-bahan tambahannya yaitu pemutih dan juga pewangi itulah yang menyebabkan kadar fosfat di badan airnya menjadi tinggi. Gitu. Karena memang tadi itu industri menengah itu pengawasannya tidak ketat, tidak optimal. Sehingga dan juga kesadarannya tidak tinggi karena memang mungkin tidak ada
pengarahan gitu ya, ke arah situ, ke arah bagaimana seharusnya air limbah ini diolah dulu sebelum dibuang gitu ya, atau sebelum dikembalikan, ini tidak ada pengolahan sama sekali. Sehingga apa? Tadi yang pertama adalah air di Sungai Sejanggung di Sambas itu tercemar minyak kelapa sawit. Lalu selanjutnya hasil penelitian dari ARISKI tahun 2018 menyatakan bahwa sebagian besar sungai ataupun air gitu ya, badan air di Pontianak itu tercemar oleh yang dinamakan limbah industri sampai 87,8%. Jadi hanya sedikit sekali, hanya 13% mungkin ya, yang punya instalasi pengolahan air limbah. Dan saya yakin itu juga sudah tidak masuk ke eh, industri laundry yang kecil atau menengah, itu pasti juga industri laundry yang sudah besar. Jadi 87,8% industri laundry yang memang dia itu dikelola keluarga, jadi industri laundry yang kecil itu memang langsung membuang airnya tadi ke sungai ataupun ke sumber air. Sehingga menyebabkan kadar fosfat. Fosfat itu kan memang ada ya di sabun cuci ataupun di pewangi ataupun di pemutih itu langsung mencemari si sumber air. Gitu. Jadi awalnya air sungai ataupun sumber air lain yang digunakan oleh masyarakat sekitar itu layak gitu ya untuk digunakan, entah itu minum sampai mungkin mandi, sekarang sudah tidak ada, nanti ada datanya. Oke, jadi pertama limbah industri, yang kedua adalah limbah domestik. Ini juga sebenarnya hal yang memusingkan juga. Gitu. Nah, limbah cair domestik atau air limbah rumah tangga merupakan buangan manusia yang dihasilkan dari proses di kamar mandi, proses pencucian pakaian, ataupun pencucian alat dapur serta kegiatan rumah tangga lainnya. Nah, Dirjen PPKL KLHRI menyebutkan sumber utama pencemaran air sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik ataupun rumah tangga, sehingga berpengaruh terhadap penurunan kualitas air. Bahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, dari pusat itu ya sudah menyatakan bahwa memang sebagian besar kalau ada pencemaran di air itu kontribusinya dari limbah domestik ataupun limbah rumah. Nah, air limbah domestik atau yang biasa disebut sebagai grey water itu merupakan air buangan yang berasal dari kegiatan dapur, wastafel, dan sebagian yang lain jika langsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan pencemaran dan dampaknya terhadap kehidupan di air. Gitu. Ini adalah salah satu pencemaran limbah deterjen di Sungai Anyar. Kalau teman-teman lihat airnya itu berbuih gitu ya. Nah, air berbuih ini ya salah satunya memang karena limbah deterjen dari aktivitas rumah tangga. Karena kadang eh, umumnya di pemukiman yang tidak ada instalasi pengolahan limbahnya, grey water tadi atau sisa eh, kegiatan rumah tangga atau disebut sebagai limbah industri tadi memang langsung dibuang secara langsung gitu ya ke parit-parit yang ada di sekitar rumah, lalu dari parit itu nanti akan diteruskan ke sungai begitu. Nah, sehingga menyebabkan limbah rumah tangga itu kadang menjadi kontributor utama dari pencemaran di sungai ataupun di badan air gitu. Nah, ada lagi limbah domestik yang dia itu dari proses di kamar mandi. Ada juga rumah yang tidak mempunyai septic tank gitu ya. Nah, septic tank itu kan sebenarnya adalah penampungan entah itu eh, kotoran manusia yang digunakan untuk mencegah agar kotoran manusia yang terdiri dari yang mengandung apa itu namanya organisme-organisme yang berbahaya kalau dia sampai masuk ke sungai atau ke badan air itu tercegah gitu. Tapi terkadang ada juga rumah yang dia itu tidak mempunyai septic tank atau tidak punya penampungan terkait dengan kotoran manusia, sehingga menyebabkan dia langsung terbuang ke mana ke sungai dan menyebabkan terjadinya proses pencemaran gitu. Nah, berbeda dengan limbah industri tadi yang sebagian besar adalah logam atau logam berat, kalau limbah domestik itu terdiri dari lemak 33%, protein 25%, selulosa 8%, pati 8%, lignin 6%, dan abu 20%. Sehingga disebut sebagai grey water gitu.
Lalu ada juga nih tadi yang saya ceritakan ya terkait dengan Sabti Tank. Itu penelitian dari Siti Khotimah tahun 2013 menemukan bahwa ada kepadatan bakteri coliform tertinggi terjadi pada saat pasang yaitu 160,825 mpn per 100 mili eh, dan terendah yaitu 8,425 mpn per 100 mili di muara Sungai Jawi. Gitu. Jadi di muara Sungai Jawi itu ditemukan adanya bakteri coliform. Nah, bakteri coliform ini adalah bakteri yang muncul karena biasanya muncul dari eh, kotoran manusia ataupun kotoran hewan yang langsung dibuang ke sungai ataupun ke badan. Nah, Febrianti tahun 2014 menyatakan potensi beban pencemaran atau PBB yang dihasilkan dari kegiatan domestik yaitu kemungkinan yang berada di sekitar anak sungai ataupun di Parit Pekong, Parit Wanhas, Parit Wan Salim, Parit Banseng, Parit Makmur, Sungai Puta, dan Sungai Selamat di Kelurahan Siantar Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Ini menyebabkan beban pencemarannya tadi menjadi tinggi. Gitu. Nah, sedangkan perhitungan beban pencemaran hanya dapat dihitung pada 5 anak sungai parit, yaitu Parit Pekong, Parit Wan Salim, Parit Makmur, dan juga Sungai Puta, dan juga Sungai Selamat. Setiap 5 tahun, dia itu ada kenaikan 8% gitu ya, pencemaran-pencemaran itu tadi. Itu kan berarti berbahaya gitu ya teman-teman, bahwa memang eh, limbah domestik tadi, limbah yang secara casual atau tidak, mungkin tidak secara sadar kita buang langsung gitu ke badan air, ternyata menyebabkan yang disebut sebagai pencemaran air. Dan di Pontianak sendiri, khususnya di Pontianak Utara, itu malah setiap pengukuran 5 tahun ternyata pencemarannya naik 8%. Bayangkan seiring berjalannya waktu, nanti sungai-sungai tersebut yang tadi diukur itu baru sungai yang diteliti ya. Belum sungai-sungai yang tidak diteliti, itu nanti kira-kira dampak pencemaran airnya seperti apa begitu. Lalu ada yang selanjutnya adalah limbah rumah sakit. Nah, limbah rumah sakit ini dibedakan karena memang limbah rumah sakit itu eh, tergolong sebagai limbah infeksius gitu ya, atau limbah yang mengandung berbagai macam hal yang kalau dia itu tidak ada pengolahan lebih lanjut, jelas akan sangat berbahaya atau langsung bisa dinyatakan sumber air atau badan airnya tidak boleh digunakan sama sekali. Nah, limbah pelayanan kesehatan merupakan sisa buangan akhir dari hasil kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah tersebut dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Nah, limbah yang dihasilkan rumah sakit itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah limbah tajam, atau limbah yang memiliki ketajaman pada salah satu atau setiap sudutnya. Contohnya apa? Contohnya jarum, perlengkapan intravena, pipet, pecahan gelas, ataupun pisau bedah. Itu kan eh, jelas itu adalah limbah yang infeksius atau mengandung virus, mengandung bakteri, ataupun bahkan mengandung penyakit yang kalau dia dibuang sembarangan bisa menimbulkan bahaya. Lalu limbah infeksius adalah benda yang kemudian dikategorikan limbah setelah kontak dengan organisme patogen yang berpotensi melakukan penularan penyakit. Nah, itu juga limbah infeksius selain dia ada tersangkut di limbah tajam, itu juga ada limbah infeksius sendiri. Biasanya dia itu yang ada kontak langsung dengan organisme patogen atau organisme yang mengandung penyakit. Begitu ya. Dia jelas kalau dibuang secara sembarangan ke badan sungai ataupun ke lingkungan kita, itu jelas akan menimbulkan bahaya. Lalu ada limbah jaringan tubuh, ada limbah yang biasanya dihasilkan dari kegiatan pembedahan atau otopsi. Kalau limbah jaringan tubuh ya jelas kayak organ, anggota badan, darah, jaringan tubuh yang biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi. Nah, limbah sitoksin itu juga merupakan limbah rumah sakit adalah bahan yang terkontaminasi obat sitoksik yang digunakan untuk kemoterapi kanker yang berpotensi mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup. Jelas ini bahaya gitu ya teman-teman. Karena selama proses kemoterapi itu kan digunakan cairan khusus. Nah, cairan khusus itu sisanya kalau dibuang secara sembarangan itu jelas akan membunuh bahkan pertumbuhan sel hidup yang ada di lingkungan. Lalu ada limbah farmasi ataupun obat-obatan kadaluarsa ataupun obat yang terbuang dari proses batch yang tidak memenuhi spesifikasi ataupun kemasan yang terkontaminasi obat-obatan yang dibuang oleh pasien ataupun oleh masyarakat. Nah, itu juga bisa dalam kategori limbah.
rumah sakit. Lalu ada limbah kimia atau buangan penggunaan bahan kimia yang biasanya berasal dari tindakan medis, laboratorium rumah sakit, atau proses sterilisasi dan juga proses riset di rumah sakit itu sendiri. Lalu ada lagi limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif ini yang biasanya eh, muncul dari limbah bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis ataupun riset radionukleida. Jadi kan di rumah sakit juga tidak lepas dari penggunaan eh, bahan-bahan radioaktif. Nah, bahan-bahan radioaktif ini kalau dibuang sembarangan dan tidak diolah itu bisa menimbulkan limbah radioaktif. Lalu ada limbah plastik atau limbah yang berbahan plastik yang dihasilkan atau dibuang seperti bahan disposable sekali pakai, plastik kemasan, pembungkus peralatan, atau bekas-bekas infus gitu ya, itu juga bisa jadi salah satu limbah rumah sakit seperti itu. Nah, limbah-limbah rumah sakit tadi, untungnya dia itu diolah secara lebih lanjut. Jadi ada pengawasan ketat dari pemerintah terkait dengan bagaimana rumah sakit itu mengolah limbahnya. Gitu. Jadi belum belum ada sejauh ini ditemukan kasus yang baru-baru ini ya, limbah rumah sakit yang dibuang sembarangan. Gitu. Karena memang mengingat bahaya-bahaya dari limbah rumah sakit itu. Gitu. Jadi ada tadi eh, limbah rumah sakit terkait dengan limbah infeksius, ada limbah jaringan tubuh gitu ya. Itu kan sangat berbahaya teman-teman kalau sampai dia itu dibuang sembarangan ke lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Selanjutnya ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini jelas adalah limbah yang dihasilkan dari proses bertani. Indonesia sendiri kan proses pertaniannya itu yang menyokong sebagian besar perekonomian di Indonesia. Nah, pastinya proses pertanian ini menyebabkan eh, produk sampingan, yaitu si limbah pertanian tadi. Pencemaran diakibatkan oleh produk sampingan yang berasal dari biotik ataupun abiotik dari praktik pertanian, itu menyebabkan lingkungan dan juga ekosistem di sekitarnya terkena imbasnya. Contohnya apa? Misalkan penggunaan pestisida, pupuk, dan juga bahan-bahan lain. Itu adalah salah satu contoh penyebab terjadinya polusi pertanian. Pestisida dapat dicampur dengan air sehingga dia bergerak melalui tanah, berpotensi mencemari kualitas air tanah. Kualitas air tanah itu kan yang biasanya disedot oleh perusahaan pengolah air minum gitu ya, PDAM seperti itu yang digunakan untuk mengaliri rumah-rumah kita. Bayangkan kalau pestisida tadi tercampur dengan air, bergerak melalui tanah, lalu dia masuk ke air tanah kita bisa tercemar pestisida. Gitu. Nah, proses tersebut tidak hanya berasal dari ladang yang sedang digarap, tapi juga berasal dari area proses pencampuran pestisida di mana lalu di tempat mencuci mesin pestisidanya dan juga area pembuangan pestisidanya gitu. Kadang kan secara tidak sengaja petani itu mencampurkan pestisidanya, eh, menggunakan pestisidanya ataupun membuang pestisidanya ke badan air ataupun kadang secara langsung ke tanah. Nah, proses pembuangan pestisida ke tanah itu tadi yang bisa secara tidak langsung mencemari kualitas air. Nah, air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan karena memang biasanya eh, proses pertanian itu kan mendukung pertumbuhan tumbuhan gitu. Jadi dia itu secara tidak secara langsung bisa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Tapi dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, ini sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Seperti apa? Nah, ini pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan, dia kan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air yang masuk ke dalam perairan. Sehingga ada oksigen yang terlalu dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalam. Ini disebut sebagai eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini kalau teman-teman pernah lihat ada sungai ataupun ada badan air di sekitar rumahnya yang ada eceng gondoknya terlalu banyak, itu sebenarnya adalah dampak dari limbah pertanian tadi, di mana pupuk yang tidak terserap secara maksimal oleh tumbuhan atau mungkin sisanya tadi dibuang langsung ke badan air yang mengira bahwa ini kan pupuk, nggak apa-apa kali ya. Itu ternyata bisa menimbulkan yang disebut sebagai eutrofikasi tadi teman. Nah, eutrofikasi ini yang dia akan menyebabkan kadar oksigen dalam air itu menurun
sehingga makhluk hidup apapun yang ada di situ itu bisa terancam kehidupannya. Begitu. Nah, tadi itu adalah berbagai macam limbah sebagai sumber em, apa itu namanya sumber pencemar air. Mulai dari limbah industri, ada limbah domestik, ada limbah dari rumah sakit, yang terakhir adalah limbah pertanian. Nah, ini juga ada kategori pencemaran air dari bahan buangannya. Bahan buangannya itu apa aja sih? Macam-macam. Ada bahan buangan padat, itu sampah. Coba deh diamati lingkungan sekitar. Ada enggak tuh bahan buangan padat atau sampah yang mencemari air di sekitar? Lalu ada bahan buangan organik. Bahan buangan organik ini juga biasanya muncul dari proses limbah domestik itu sendiri. Gitu. Dia bedanya dengan bahan buangan padat. Kalau bahan buangan padat itu tidak membusuk, kalau bahan buangan organik itu membusuk begitu. Lalu bahan buangan anorganik, misalkan logam dari limbah industri ataupun sama-sama padatan dari eh, limbah industri. Lalu bahan buangan cairan berminyak. Misalkan dulu saya pernah membimbing PKM mahasiswa, mereka itu mengamati sebagian besar penjual gorengan di Pontianak itu kadang membuang sisa minyak gorengnya setelah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak dipakai, itu ke tanah, jadi ke lingkungan sekitar, ataupun ke badan air, ataupun ke sungai. Gitu. Nah, dia itu juga berpotensi, itu bahan buangan cairan berminyak tadi ya berpotensi juga sebagai bahan pencemar air. Lalu ada bahan buangan panas. Nah, bahan buangan panas ini biasanya dihasilkan dari industri yang skalanya sedang ataupun besar. Atau juga bisa dari instalasi pembangkit listrik. Nah, eh, eh, bahan buangan panas, entah itu air gitu ya, yang dibuang secara langsung tidak ada proses untuk menurunkan suhunya ke sungai atau badan sungai, itu kan menyebabkan nantinya si badan sungai itu tadi airnya menjadi suhunya tidak normal. Nah, suhu yang tinggi tadi yang menyebabkan akan terganggu makhluk hidup yang ada di sungai tadi itu, gitu, sehingga bisa menyebabkan pencemaran. Lalu bahan buangan zat kimia berbahaya seperti deterjen, pupuk, ataupun pestisida. Gitu. Nah, semua bahan-bahan tadi itu kan berpotensi mencemari air. Di pemerintah kita sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup itu sama seperti sama seperti udara kemarin ya, kita itu punya baku mutu. Kalau udara kemarin adalah baku mutu udara, kalau ini adalah baku mutu air. Nah, baku mutu air ini adalah sebuah standar yang digunakan oleh pemerintah di PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masyarakat itu bisa tahu, oh ini itu air yang tercemar ataupun air yang layak konsumsi atau air yang tidak layak konsumsi. Nah, air ini kan disebut tercemar bila terdapat makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Kalau eh, ada zat yang masuk ke dalam eh, badan air itu menyebabkan dia itu sudah tidak sesuai dengan baku mutu air itu tadi, itu bisa menyebabkan airnya tadi yang awalnya layak dikonsumsi menjadi tidak layak dikonsumsi. Gitu. Nah, baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada ataupun unsur pencemar yang ada tenggangnya itu keberadaannya di air. Jadi nggak apa-apa dia sama seperti udara kita yang memang tidak pernah lepas dari polusi, air juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak harus selalu bersih banget sampai bisa digunakan oleh aktivitas manusia sehari-hari. Gitu. Tapi bedanya di air itu ada kelas-kelasnya atau ada kelompoknya. Jadi ada kelas 1, 2, 3 dan juga 4. Baku mutu air kelas 1 itu adalah air baku yang digunakan untuk konsumsi. Entah itu untuk minum, entah itu untuk memasak. Jadi masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah air yang harus masuk ke kelas 1. Kalau ada zat pencemar yang menyebabkan dia sudah tidak bisa di kelas 1, berarti dia tidak bisa lagi untuk kita konsumsi sehari-hari. Tapi dia masih bisa digunakan sebagai prasarana ataupun sarana rekreasi air, budidaya air tawar, peternakan, lalu air untuk mengairi pertanaman, itu boleh tuh. Dia itu
Kalau dia tidak dinyatakan layak sebagai air minum, dia itu bisa turun grade-nya ke air yang layak digunakan untuk tadi rekreasi air, misalkan mengisi kolam renang umum gitu ya, lalu pembudidayaan ikan, lalu peternakan, selanjutnya air untuk mengairi pertanaman itu juga boleh tuh kalau yang di kelas. Turun lagi ke kelas yang ketiga. Nah, ini kelas yang ketiga ini khusus untuk hanya boleh digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan air untuk mengairi tanaman. Tadi prasarana rekreasi air, kalau memang airnya itu masuk ke kelas yang ketiga itu sudah tidak boleh lagi gitu, karena kan dia berkontak langsung dengan manusia gitu, sehingga berbahaya. Lalu yang terakhir adalah baku mutu air kelas keempat yang dia hanya layak untuk mengairi tanaman, tidak boleh untuk pembudidayaan makhluk hidup seperti peternakan ataupun budidaya ikan seperti itu. Nah, parameter dari air yang tercemar atau tidak itu seperti apa sih sesuai dengan baku mutunya? Ini ada berbagai macam ya, teman-teman. Ada parameter kimia, ada parameter fisika, lalu ada parameter biologi. Kita bahas dulu yang pertama yaitu parameter kimia. Parameter kimia ini ya jelas yang diamati dari unsur-unsur kimia yang di sini khususnya oksigen gitu ya, oksigen terlarut yang ada pada badan air. Yang ada 5 parameter. Yang pertama adalah DO atau dissolved oxygen. Dissolved oxygen adalah kandungan oksigen terlarut dalam air. Kalau kandungan oksigen yang terlarut dalam air itu makin tinggi, sebenarnya kualitas badan airnya itu semakin baik. Ukurannya dengan apa? Alat ukurnya dengan titrasi menggunakan DO meter. Biasanya di prosesnya di lab gitu ya, diambil sampel airnya, lalu diukur dengan proses titrasi. Lalu yang kedua ada BOD. Itu adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan organisme untuk mengubah zat organik menjadi anorganik. Kalau dissolved oksigen tadi adalah ukuran banyaknya oksigen yang ada dalam apa itu namanya yang ada dalam badan air. Kalau BOD-nya adalah jumlah oksigen yang diperlukan organisme dalam badan air itu untuk bisa mengubah zat organik menjadi anorganik atau secara sederhananya untuk bisa tetap bertahan hidup. Nah, mengukur kandungan oksigen terlarut atau BOD itu diambil dari sampel segera setelah pengambilan contoh, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut setelah diinkubasi selama 5 hari, lalu pada kondisi gelap pada suhu 20 derajat, lalu dicari selisih DO5-nya dikurangi DO1, DOI, gitu. Nanti ketemu BOD-nya. Gitu. Nah, BOD ini penting karena makin tinggi BOD berarti kan dia itu makin jelek gitu ya. Karena kalau sebuah organisme butuh oksigen yang sangat tinggi di badan air itu, memungkinkan kan berarti kontaminasi organismenya terlalu tinggi sehingga BOD-nya sangat tinggi. Di eutrofikasi tadi, BOD badan airnya itu ditemukan tinggi sehingga kualitas airnya menjadi jelek kayak gitu. Lalu ada COD ataupun jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi oksidasi senyawa kimia guna mengurai bahan organik. Dia juga sama dengan BOD tadi, bahwa dia itu kalau ditemukan semakin tinggi maka dia semakin jelek. Lalu parameter selanjutnya adalah pH. Nah, pH dari badan air yang normal itu adalah 6,5 sampai 7,5. Kalau lebih rendah dari itu atau lebih tinggi dari itu, berarti bisa dinyatakan sebenarnya air itu tercemar. Kayak gitu. Nah, pH itu tadi, kalau terlalu asam, dia itu jelas tidak layak digunakan, dia tidak. Jadi, pH 6,5 sampai 7,5 itu yang masuk ke kelas 1 dari baku mutu air. Kalau di bawah itu atau di atas itu mungkin bisa digunakan di kelas yang kedua, tiga ataupun yang keempat begitu. Tapi kalau pH yang normal untuk bisa dikonsumsi entah itu untuk diminum atau untuk proses memasak itu di pH 6,5 sampai 7,5. Lalu ada kandungan fosfat, nitrat, sulfat, alkali, logam berat, klorida, dan juga zat racun yang lain. Gitu. Itu secara detail bisa teman-teman lihat di PP nomor tadi itu ya, PP nomor 22 tahun 2021 itu nanti ada baku mutu air yang secara spesifik. Ada kalau kelas 1 itu ditinjau dari parameter kimianya harus seperti apa dari pH, eh, DO, COD, BOD, seperti itu. Lalu yang kelas 2, 3, dan 4 itu seperti apa. Gitu ya.
Lalu ada parameter fisika. Nah, parameter fisika ini adalah parameter yang biasanya bisa kita lihat secara langsung dengan alat indera kita. Gitu. Bisa kita identifikasi atau observasi langsung dengan alat indera kita. Bisa dilihat, bisa dirasa, tapi sih jarang ya proses pengujian dengan merasa. Gitu. Yang pertama adalah kekeruhan. Kalau air biasanya yang paling ketat itu kan tadi adalah baku mutu untuk kelas 1. Kalau air dia itu sudah keruh, biasanya kan ditemukan adanya bahan organik atau organik anorganik dalam airnya. Nah, adanya bahan organik atau anorganik dalam air itu jelas menyatakan bahwa air itu tidak layak untuk kita konsumsi. Jadi untuk memasak nggak layak, untuk minum juga nggak layak kayak gitu. Dia pengukurannya dengan alat yang disebut sebagai turbidimeter. Lalu ada temperatur. Nah, temperatur ini deviasi beberapa derajat dari suhu udara di atas permukaan air. Jadi, normalnya sebuah badan air itu em, harusnya suhunya tidak berbeda dengan suhu udara di atas permukaan air. Gitu. Kalau dia itu berbedanya sudah sangat signifikan, contohnya tadi dari bahan buangan dengan suhu tinggi di pembangkit listrik tenaga uap itu kan ada proses di mana ada pemanasan air tuh. Nah, pemanasan air itu kadang air dipanaskan tadi langsung dibuang. Nah, itu akan menyebabkan perbedaan suhu atau deviasi suhunya sangat tinggi sehingga secara fisika, secara parameter fisika itu tidak layak. Tapi biasanya ini tidak masuk di baku mutu yang pertama sih ya. Gitu. Jadi dia bisa ke baku mutu kedua, ketiga ataupun yang keempat. Lalu dari segi warna, warna juga ada hubungannya sih dengan kekeruhan. Tapi kan kalau kekeruhan tadi kan air yang bening jadi tidak bening. Kalau warna ini biasanya dari zat warna yang masuk ke dalam badan air. Nah, warna ini muncul dari platinum ataupun kobalt kayak gitu. Nah, alat ukurnya dengan alat indera dengan perbandingan visual air baku dengan air yang tercemar atau disebut sebagai organoleptik kayak gitu. Jadi prosesnya adalah organoleptik dengan membandingkan antara air yang baku terstandar atau air kemasan gitulah ya biasanya dengan air yang mau kita uji gitu. Karena kalau air yang bagus untuk atau air yang masuk dalam baku mutu satu itu biasanya dia itu tidak berwarna, tidak ada kekeruhan juga begitu. Jadi kalau teman-teman mau mengecek apakah air di lingkungan saya ataupun air di PDAM yang mengalir di ledeng saya itu dia em, apa itu namanya layak nggak ya saya konsumsi itu boleh dilihat dari perbandingan warnanya atau perbandingan kekeruhannya. Jadi dibandingkan, jadi teman-teman belilah tuh air kemasan yang terstandar ya, bukan dari air RO karena terindikasi jadi ada hasil penelitiannya juga air RO itu sebenarnya tidak masuk tidak terstandar juga untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Gitu. Jadi bolehlah air terstandar yang mereknya sudah merek nasional saya sebut merek ya, misalkan Aqua atau Le Mineral gitu ya, atau Club dan sebagainya itu diambil, dimasukkan ke gelas yang bening, lalu ambillah teman-teman air dari ledeng teman-teman gitu, lalu dibandingkan, tuh dilihat dengan eh, mata kita, adakah perbedaan kekeruhan atau adakah perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan kekeruhan atau warna, itu bisa jadi mengindikasikan air tersebut sebenarnya layak untuk dikonsumsi. Tapi ya perlu hati-hati juga. Kalau teman-teman sudah tidak yakin, ya sebaiknya memang ada pengujian lebih lanjut di lab. Karena kan itu kan hanya dari parameter fisika, gitu ya, parameter di mana secara kita bisa mengobservasi dengan alat-alat indera kita. Tapi kan kita nggak tahu tuh dari parameter kimia atau dari parameter biologi. Lalu selanjutnya ada bau. Jadi kalau air yang normal itu kan dia tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna gitu. Kalau misalkan dia sudah berasa, berbau ataupun berwarna, em, memungkinkan adanya kandungan zat pencemar dalam air itu. Kayak gitu. Kalau teman-teman tahu, kadang kan air ledeng kita atau air dari PDAM itu kan ada bau apa kaporit gitu ya, atau bau dari zat-zat yang memang digunakan untuk memurnikan air. Kalau kadarnya tidak tinggi, sebenarnya bau bau kaporitnya tadi itu tidak terlalu menyengat juga sampai kita sadari. Berarti dia masih dalam
rentan yang aman kayak gitu. Tapi kalau sudah sampai bisa tercium ada baunya, nah itu berarti sebenarnya sudah tidak layak sebagai air konsumsi. Dia harus turun ke baku mutu yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Nah, selanjutnya juga ada rasa. Nah, kalau ada apa itu namanya? Kalau teman-teman minum air terus ada rasanya, boleh jadi memang kualitas airnya itu tidak layak dikonsumsi untuk minum ataupun untuk memasak sehari-hari. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Dari warna, bau, dan rasa, itu ketiganya bisa diukur dengan organoleptik tadi, dengan metode organoleptik. Jadi membandingkan antara air terstandar dengan air yang akan diuji. Begitu. Nah, ini tadi adalah turbidimeter. Ini turbidimeter itu untuk melihat kekeruhannya. Itu nanti ada skalanya. Kalau sudah di atas skala yang tidak, memang sudah tidak terstandar, itu em, airnya itu sudah sebenarnya tidak layak untuk konsumsi. Kayak gitu. Jadi dia turun ke kelas baku mutu yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Lalu selanjutnya ada parameter biologi. Nah, parameter biologi ini itu adalah di mana adanya makhluk hidup yang masuk ke dalam si badan air. Parameter biologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada organisme coliform yang tadi di uh, pencemaran limbah domestik itu juga ditemukan, dan juga ada mikroorganisme. Nah, organisme coliform ini adalah bakteri yang dapat hidup dan bertahan di saluran pencernaan manusia. Nah, contohnya apa? Ada Citrobacter, Ethernobacter, Escherichia coli, dan juga Klebsiella. Mungkin kalau teman-teman yang tidak begitu asing ya Escherichia coli ini, ya. Bakteri Escherichia coli ini dia jelas ditemukan di kotoran manusia. Kalau dia itu sampai ditemukan di badan air atau sumber air, berarti sebenarnya air itu sudah tidak layak konsumsi. Cuma ada batas maksimal, yaitu kalau jumlahnya itu hanya 10 per 100 mili air, itu berarti dia masih bisa digunakan, tapi dia itu digunakannya untuk kelas baku mutu air yang kedua sampai yang keempat. Tapi kalau untuk air minum atau konsumsi, si bakteri atau organisme coliform ini harus nol, harus nggak ditemukan sama sekali. Jadi kalau tadi ya bayangkan kalau tadi ada penemuan hasil penelitian di mana ditemukan bakteri coliform yang tinggi di sebuah sungai, berarti sungainya itu sudah tidak layak digunakan sebagai air minum gitu. Karena memang tidak boleh ada tuh si bakteri E. coli tadi masuk ke dalam air minum. Karena kalau sampai dia masuk ke dalam air minum, dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Sederhananya bisa menimbulkan diare, muntaber, seperti itu. Jadi memang organisme coliform ini kalau untuk air minum atau baku mutu air kelas 1 itu tidak boleh ada eh, organisme coliform ini. Harus jumlahnya 0 per 100 ml air. Tapi untuk yang kedua, ketiga, dan keempat itu masih boleh. Begitu. Lalu ada mikroorganisme. Ini adalah organisme yang kemungkinan dapat menyebabkan penyakit terhadap manusia. Misalkan adalah bakteri, fungi, protozoa, metazoa, virus, gitu. Dia itu em, mikroorganisme ini kalau di air minum ya jelas tidak boleh ya, tidak boleh ada sama sekali. Tapi untuk baku mutu yang ketiga ataupun yang keempat, mikroorganisme ini masih boleh. Nah, bagaimana dengan air gambut? Air gambut itu kan air yang sehari-hari teman-teman konsumsi gitu ya. Air yang sehari-hari ada di eh, lingkungan kita di Kalimantan Barat. Jadi ini ada hasil penelitiannya. Sebagian besar wilayah di Indonesia mempunyai perairan darat yang bersifat gambut. Air gambut merupakan salah satu air baku dengan kualitas yang sebenarnya kurang baik. Atau dia itu sama setara dengan air payau ataupun air dari banjir kayak gitu. Ciri-ciri air gambut apa? Dia itu kadar pH-nya sangat rendah, 2,5 sampai 3, sehingga dia sifatnya asam. Padahal kadar pH yang normal itu kan antara 6,5 sampai 7,5 tadi kan. Lalu memiliki kadar zat organik, besi dan juga mangan yang tinggi. Sehingga menyebabkan kalau teman-teman lihat air gambut itu kan dia warnanya agak keruh kemerahan gitu ya, karena memang dia itu kadar zat organiknya itu tinggi, kadar besi dan mangannya itu tinggi. Lalu warna air itu pekat berwarna kuning sampai coklat tua. Nah, air gambut ini dikategorikan sebagai air golongan 3 dan juga air golongan 4.
berarti dia itu air gambut itu sebenarnya tidak layak untuk digunakan rekreasi air, apalagi untuk diminum ataupun untuk proses memasak. Jadi dia hanya boleh untuk proses pertanian, proses apa itu tadi, peternakan seperti itu. Penelitian dilakukan oleh Dr. Ignatius Dwi Atmana Sutapa, peneliti dari Pusat Peneliti P2 Limnologi LIPI tahun 2009, itu menyebutkan tingginya kandungan bahan organik menjadikan air gambut harus diolah secara spesifik karena berbahaya bagi kesehatan dan juga bersifat karsinogen. Jadi bahan organik tadi yang memang menjadi ciri utama air gambut kan karena dia itu mengandung zat organik dari sisa-sisa tumbuhan kan. Air gambut itu kan ditemukan di tanah yang memang kandungan zat organiknya tinggi gitu sehingga menyebabkan timbulnya air gambut. Ternyata si zat organik tadi itu berbahaya kalau sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Dia akan bersifat karsinogen. Kandungan logam, besi, dan mangan yang relatif tinggi juga di air gambut dibandingkan air tawar pada umumnya juga akan membahayakan dari segi kesehatan. Gitu. Jadi apa dampak-dampak kalau kita mengkonsumsi air tercemar? Yang pertama adalah kalau mikroplastik itu akan tertelan, dia akan menimbulkan yang disebut sebagai stres oksidatif, reaksi inflamasi, gangguan metabolisme manusia. Jadi mikroplastik ini biasanya em, berasal dari sampah-sampah padatan yang dibuang ke sumber air atau badan air selama puluhan tahun sehingga sampah plastik tadi terurai menjadi mikroplastik dan dia itu tertelan ke dalam makhluk hidup, misalkan ikan dan lain sebagainya, dan ikan itu tadi kita konsumsi. Karena dari hasil penelitian, itu 77% ikan teri yang ditemukan di Teluk Tokyo, di Jepang sana, itu ternyata mengandung mikroplastik. Bayangkan jika itu terkonsumsi oleh kita, berarti kan mikroplastiknya tadi berpindah tuh dari awalnya di laut, laut itu di situ tempat ikan hidup, ikan tadi terkontaminasi mikroplastik, ikannya tadi kita konsumsi sehingga kita bisa terkontaminasi mikroplastik. Nah, terkontaminasi mikroplastik tadi juga bahaya juga. Dia bisa menimbulkan inflamasi sampai ke gangguan metabolisme manusia. Makanya kadang-kadang manusia modern zaman sekarang itu tiba-tiba sekarang malah orang sakit itu kan enggak ini ya, enggak ada usia khusus untuk orang sakit. Karena kadang di usia yang relatif muda, orang itu bisa tiba-tiba terserang penyakit. Ya karena ini tadi, em, bisa jadi karena air yang dikonsumsi ternyata tidak sehat atau tidak sesuai standar. Atau bisa jadi makanan yang dikonsumsi itu mengandung zat-zat tercemar yang secara tidak langsung terbawa. Jadi apa yang kita buang ke lingkungan ternyata balik lagi ke kita dalam bentuk penyakit kayak gitu. Itu yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Lalu ada air minum terkontaminasi tinja, itu tadi terkontaminasi bakteri coliform tadi. Dia akan menyebabkan diare, kolera, tipes, salmonella tipi, hepatitis A dan juga polio. Em, karena memang bakteri ataupun virus ataupun patogen itu untuk air yang kita konsumsi atau air minum itu harus nol jumlahnya atau tidak boleh ada sama sekali. Lalu air minum terkontaminasi limbah kimia seperti pestisida, pupuk ataupun logam berat ini akan menyebabkan ruam, rambut rontok dan juga kulit gatal. Nah itu perlu diperhatikan teman. Air minum itu kenapa ada standar sendiri? Jadi kan ada baku mutu sendiri ya, baku mutu kelas 1 untuk air minum karena air yang terkontaminasi masuk ke dalam tubuh kita itu kalau tidak sesuai baku mutu standarnya bisa menimbulkan bahaya. Gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman diperhatikan lebih lanjut untuk air yang biasa dikonsumsi. Gitu. Kalau em, yang tadi saya sebutkan ya, kalau teman-teman mengkonsumsi air RO gitu ya, air RO yang ada di lingkungan sekitar, coba deh boleh kadang-kadang ditanya sama abangnya gitu, atau ditanya sama kakaknya, Kak ada hasil uji labnya nggak? Karena sebenarnya industri air RO itu sendiri harusnya itu melakukan pengujian berkala terkait dengan kualitas airnya. Karena kan mereka mengambil air kan biasanya dari PDAM. Nah, dari PDAM itu kan kualitas air itu bisa berubah-ubah. Seiring biasanya bisa sesuai musim, itu juga bisa berubah. Jadi seiring waktu juga biasanya bisa berubah. Nah, itu teman-teman tidak apa-apa loh sebagai konsumen menanyakan terkait dengan uji kualitas airnya. Di situ kan nanti ada uji parameter kimia, fisika, dan juga uji parameter biologi. Nanti teman-teman
biasanya ada satu lembar gitu ya, itu satu lembar hasil uji airnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh apakah tempat saya beli air RO ini eh, secara standar airnya masih oke atau enggak ya untuk saya konsumsi. Jangan sampai kita dalam jangka panjang mengkonsumsi air tersebut gitu. Itu juga akan menimbulkan bahaya. Lalu berenang di air yang terkontaminasi menyebabkan ruam, mata merah, lalu infeksi. Entah itu infeksi ke kulit ataupun infeksi ke bernafas. Makanya tadi kan ada baku mutu untuk kelas 2, 3, 4 itu kan dibedakan. Kelas 2 itu khusus untuk yang rekreasi air, berenang gitu ya. Misalkan kalau kelas 3 dan 4 itu adalah air yang memang kita nggak boleh juga tuh berenang di situ, dikonsumsi. Di berenang aja nggak boleh, apalagi dikonsumsi. Lalu ada fenomena gangguan kulit masyarakat akibat air yang tercemar. Ini ada hasil penelitian dari faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan kulit pada masyarakat di Desa Pungguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya tahun 2015. Jadi waterborne disease merupakan penyakit yang ditularkan ke manusia akibat sumber air yang tercemar baik mikroorganisme ataupun zat pencemar oleh kegiatan manusia berupa limbah rumah tangga, limbah domestik, yang salah satunya limbah perkebunan seperti perendaman karet di Sungai Ambawang itu tadi. Nah, masyarakat sekitar Sungai Ambawang itu kan masih menggunakan em, airnya untuk proses mandi atau mencuci. Nah, ternyata dari fenomena yang terjadi pada tahun 2015 itu ada kejadian gangguan kulit massal di masyarakat di Desa Puguk di sekitar Sungai Ambawang tadi. Dan ditemukan terdapat hubungan yang bermakna antara jarak perendaman karet dengan sumber air mandi dan jumlah-jumlah karet yang direndam dengan kejadian gangguan kulit pada masyarakat di Desa Bubuk, Kecamatan Sungai Ambang, Kabupaten Kuburaya pada tahun 2015. Jadi pada saat itu ditemukan, di 2015 itu ditemukan ada kasus gangguan kulit yang cukup tinggi di Desa Bubuk, Kecamatan Sungai Ambang. Nah, dari situ ada penelitian yang dilakukan terkait dengan jarak antara Sungai Ambawang dengan tempat perendaman karet dan juga dan juga jumlah karet yang direndam dengan gangguan kulitnya tadi. Ternyata ditemukan hubungan yang bermakna karena semakin dekat jaraknya, semakin dekat jarak dan juga semakin besar jumlah karet yang direndam, ternyata dia itu kan akan semakin berpotensi mencemari air Sungai Ambawang dan Sungai Ambawang tadi airnya digunakan untuk proses mandi, mencuci itu ternyata menimbulkan gangguan kulit ke masyarakat yang ada di sekitar Sungai Ambawang. Kalau di sini ini diteliti adalah masyarakat di Desa Bubuk seperti itu. Lalu water pollution effect on the environment. Jadi sudah saya sebutkan sedikit ya terkait dengan eutrofikasi. Nah, eutrofikasi atau pertumbuhan alga atau tumbuhan air berlebihan di perairan ini menyebabkan kadar oksigen terlalu dalam air berkurang sehingga menyebabkan kematian kehidupan air. Begitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi karena memang eh, apa itu namanya tumbuhan air ataupun alganya itu tumbuh sangat masif, tidak normal, tidak sesuai dengan ketentuannya, sehingga menyebabkan perairannya juga bisa menjadi tercemar. Lalu kontaminasi logam berat pada organisme air atau Deepwater Horizon Oil Spill. Ini membunuh 82.000 burung, 25.000 mamalia laut, bahkan puluhan ribu ikan, dan 6.000 penyu. Jadi pernah ada kontaminasi dari em, tumpahan minyak di perairan. Nah, itu menyebabkan kontaminasi logam berat dan membunuh banyak sekali makhluk hidup gitu. Lalu emisi karbon manusia seperempat bagiannya terserap ke perairan sehingga terjadilah ocean acidification. Jadi atau pengasaman pada ocean gitu ya. Karena memang emisi karbon itu ternyata dia itu tidak hanya di udara, tapi dia juga bisa terserap ke air. Mereka sempat membahas juga tentang emisi karbon. Lalu kontaminasi sampah padatan di perairan jelas juga bisa menimbulkan polusi ke lingkungan sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencegah ataupun mengatasi pencemaran? Nah, inilah bagian yang ini yang kita tekankan sebagai campur tangan kita untuk tidak memperparah pencemaran lingkungan atau mungkin bisa mencegah terjadinya proses pencemaran air. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ini dulu nih, kita lihat yang bagian ini dulu. If you don't want to drink it, don't put it down the drain. Kalau kita nggak mau minum minum cairan itu atau minum ya atau mengkonsumsi cairan itu ya jangan dibuang ke apa itu namanya ke sumber air kayak gitu.
Kalau kita kan nggak mau ya mengkonsumsi deterjen, kita kan nggak mau ya mengkonsumsi air sisa kamar mandi gitu ya. Berarti ya jangan dibuang secara langsung gitu ya. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk bisa mengolahnya gitu. Sekarang juga sudah banyak kok yang saya temui perumahan-perumahan yang memang dia sudah atau kompleks perumahan yang dia sudah agak maju sehingga air buangan itu tidak langsung dibuang ke badan air, tidak langsung dibuang ke sungai gitu. Itu kan tapi upaya yang masif ya, yang besar. Kalau upaya yang dari individu itu apa Bu? Kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menggunakan produk pembersih yang lebih ramah lingkungan atau surfaktannya sedikit. Sekarang sudah banyak sih, setahu saya, produk-produk yang ramah lingkungan. Satu yang saya tahu itu adalah sabun dari Attack. Nah, sabun dari Attack itu dia itu adalah produk pembersih yang lebih ramah lingkungan karena dia surfaktanya sedikit. Kalau surfaktanya sedikit itu memungkinkan logam berat yang terkandung dalam air itu juga bisa diminimalisir. Lalu membuang sampah di tempat yang semestinya atau lebih bagus lagi ya sampahnya diolah kayak gitu. Jangan aliran air atau sumur ataupun toilet itu apa itu namanya digunakan untuk membuang sampah kayak gitu. Jangan seperti itu. Lalu hindari perlengkapan mandi dengan bahan mikroplastik. Bahan mikroplastik itu kalau teman-teman temukan teman-teman yang mungkin suka scrub badan menggunakan gitu ya, produk scrub itu. Nah, biasanya kan ada tuh butir-butir yang digunakan untuk scrub untuk em, itu menggosok badan. Nah, itu hati-hati tuh memilihnya. Coba pilih bahan-bahan scrub yang dia itu scrubnya dari bahan alami, misalkan dari kulit kacang almond ataupun kulitnya kacang walnut kayak gitu. Itu sudah banyak kok sekarang. Karena bahan-bahan scrub yang bahannya mikroplastik itu, jadi kan kita mandi tuh, kita scrub, terus habis itu dia akan dibilas ke air ya, dia kan akan terbuang ke badan sungai langsung. Nah itu juga bisa memungkinkan adanya bahan mikroplastik tuh di badan sungai. Lalu jangan buang sampah organik ke perairan. Jadi kalau buang sampah, entah itu sampah organik atau anorganik ya dibuang ke tempat semestinya. Lebih bagus lagi kalau diolah. Tapi kalau tidak, ya jangan dibuang langsung gitu ke sungai. Jadi jangan buang sisa sayur, sisa buah, ataupun daging gitu. Bahaya sekali itu kalau langsung dibuang ke badan air gitu. Lalu pilih pupuk organik dan alami. Sekarang kan sudah banyak ya pupuk organik dan alami. Kalau teman-teman mungkin ini bukan bertani yang skala besar ya. Kalau teman-teman di rumah punya tanaman atau menanam menanam tanaman, itu cobalah kita pakai pupuk yang organik dan juga alami. Jadi nanti kalau dia tidak sengaja terbuang ke badan sungai ataupun badan air, dia tidak mencemari air kita. Lalu jangan buang kotoran hewan ke saluran air, ini juga penting ya teman-teman. Kadang kan ada dari industri, nggak usah industri peternakan. Kalau kita punya hewan peliharaan, itu kotorannya jangan dibuang ke saluran air gitu. Buanglah ke tempat semestinya gitu ya. Misalkan ya ke saluran pengumpulan kotoran, misalkan dimasukkan ke kloset, disiram biar dia masuk ke septic tank itu lebih oke daripada kita langsung buang ke selokan atau kita langsung buang ke sungai gitu atau mencuci wadah bekas kotoran hewan tadi di sungai ataupun di pinggir selokan gitu juga agak bahaya. Jadi usahakan jangan begitu. Lalu bahan sisa cat, zat beracun lain itu buang ke tempat sampah kayak gitu. Baik lagi kalau kita melakukan recycle, reuse, reduce, dan juga repair. Itu lebih baik. Tapi kalau mungkin belum bisa ke arah situ, paling tidak tadi proses pembuangan sampahnya diperhatikan. Gitu. Lalu kalau pemilik industri apa? Kalau pemilik industri ya paling tidak punya buat kolam stabilitas. Jadi air yang tadinya tercemar itu tidak langsung dibuang. Jadi diendapkan dulu tuh zat-zat berbahayanya. Kalau sudah diendapkan, baru nanti dia boleh dibuang begitu. Bagus lagi kalau ada IPAL dan juga SPALD. Nah, SPALD ini dari Kota Pontianak sendiri itu mencanangkan di 2026 punya SPALD Pontianak. Sehingga pari di Pontianak tidak lagi tercemar. Karena hasil temuan tadi ya, bahkan 80% parit ataupun sungai di Pontianak itu kan sudah sangat tercemar. Sehingga untungnya pemerintah Kota Pontianak itu punya upaya yang baik, yaitu dengan membangun em,
apa itu namanya, pengolahan air limbah yang terpadu gitu, satu kota kayak gitu di 2026. Lalu regulasi pembangunan septic tank yang tidak mencemari air tanah. Itu ada juga di Permenkes nomor 3 tahun 2014. Dan dia harus juga standar nasional Indonesia ataupun SNI. Karena memang septic tank tadi kalau di rumah itu tidak punya, bahaya juga. Dia bisa mencemari air tanah. Air tanah itu kita konsumsi, kita minum, kita buat masak. Itu bisa menimbulkan penyakit ke diri kita sendiri. Nah, ini adalah uji pencemaran air sederhana dengan uji warna tadi, teman. Jadi disiapkan 2 gelas bening ataupun transparan, em, satu gelas air kemasan, dan yang satu sampel air yang akan diuji warnanya. Lalu diambil. Kalau dia secara warna tidak ada perbedaan, masih bisa kemungkinan besar dia layak untuk kita konsumsi atau masuk dalam baku mutu air nomor kelas 1. Tapi kalau teman-teman ragu, misalkan kok ada baunya, ada rasanya, ya sebaiknya tidak dikonsumsi gitu. Baiknya diuji lebih lanjut di lab untuk tahu kualitas airnya. Tapi kalau sederhananya tadi itu dengan uji warna. Kalau dilihat dari warnanya aja udah tidak oke, sudah tidak sebening air standar gitu ya, berarti ya jangan dikonsumsi gitu ya teman-teman. Itulah tadi terkait dengan pencemaran air begitu, dan juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir aktivitas kita itu menimbulkan pencemaran air yang lebih tinggi ke badan air kita. Mungkin begitu saja materi yang saya sampaikan terkait dengan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan jelas oleh teman-teman, dan harapan saya coba juga bisa dipraktekkan langsung di kehidupan sehari-hari tadi itu ya, agar kita itu tidak mengkonsumsi air yang kita cemari sendiri kayak gitu, agar kita juga hidupnya bisa lebih sehat, bisa lebih baik seperti itu ya. Setelah ini teman-teman akan mengerjakan kuis yang ada hubungannya dengan si materi yang sudah saya sampaikan. Jadi harap diperhatikan baik-baik begitu ya. Oke, saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.